A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Aprianti dengan nomor NIM CO0BO0230032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perpajakan. Di sini saya mempunyai perumusan masalah, yaitu pengertian stesel dalam pemungutan pajak. Yang kedua, apa saja kendala dalam pemungutan pajak. Yang ketiga, apa saja bentuk perlawanan pajak. Yang keempat, siapa saja pihak yang terkait dalam pajak. Dan yang kelima, apa saja penggolongan pajak. Pengertian stesel dalam pemungutan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan salah satu hal penting bagi setiap warga negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun. Pajak sifatnya memaksa dan pembayaran pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk perlindungan keamanan, program kesejahteraan sosial, hingga pelayanan kesehatan. Dalam pemungutan pajak dikenal adanya stesel pajak. Stesel pajak adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya pajak yang harus dibayar. Stesel pajak dibagikan menjadi 3, yaitu stesel nyata atau real, stesel anggapan, dan stesel campuran. Kendala dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, data base yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian. Bentuk perlawanan pajak, yaitu ada perlawanan pasif. Perlawanan pasif yang timbul dari kelemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiskus atau karena objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol. Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah atau fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Pihak yang terkait dalam perpajakan, yaitu ada pihak pertama. Pihak pertama adalah negara sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola atau organisasi, negara membutuhkan dana untuk menjalankan roda organisasi. Itu ada juga pihak kedua. Pihak kedua adalah badan atau lembaga atau institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sehingga pendukung pada perekonomian dalam sebuah negara, baik badan, lembaga, institusi milik negara maupun negara, lembaga, institusi. Ada juga yang terakhir, yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga adalah warga negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Yang terakhir ada penggolongan pajak. Penggolongan pajak itu terbagi menjadi 3, yaitu penggolongan pajak menurut sifatnya, golongan pajak berdasarkan cara pemungutannya, dan yang terakhir ada golongan pajak berdasarkan lembaga penganutnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidaksempurnaan dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.